Sangat bohong kalau misalnya Ronaldo tidak mengalami pressure untuk bisa membuktikan diri di pertandingan malam ini. Karena coba lu bayangin aja boy, rival abadinya mecahin rekor, ada-adanya bikin rivalitas baru. Tapi pertanyaannya, pressure ini akan membuat Ronaldo bangkit dan membuktikan kalau misalnya kita semua salah, atau justru doi akan semakin terpuruk. Sebenarnya Ronaldo nggak usah mikirin golin sih asli, mikirin Portugal menang aja dah. Ya ampun Uzbekistan deh. Langsung aja lah, mari kita bahas boy. Setelah tadi pagi La Pulga memecahkan rekor top skor sepanjang masa dan disusul rivalitas generasi baru yang sama-sama mencetak brace, Ronaldo juga manusia, nggak mungkin nggak kepikiran bos. Contoh paling gampang di laga lawan Kongo kemarin, gue nggak akan pernah lupa tuh ngapain nyerobot bola aja Bruno, Ronaldo. Almada aja ngelepasin bola itu semalam ke Messi. Dan sebenarnya sangat naif kepada Portugal kalau mikirin untuk Ronaldo golin doang nih. Perlu diingat kalau misalnya gagal menang lawan Uzbekistan, ya peluang untuk lolos semakin menipis nih. Tapi harusnya ya ini lawan yang gak sepadan buat Portugal boy. Ini kan Uzbek ya lawannya, yang lawan tuh Portugal bukan timnas kita. Kalau timnas kita mungkin ya susah. Kalau misal Portugal mah gampang. Sebenarnya di event dunia ini gue tuh pengen nonton last dance mereka ini boy. Messi, Ronaldo ini sama-sama bagus nih goat-goat ini nih. Cuma gue gak paham kenapa sama Messi itu bisa begitu. Kan ngasih standar yang beda gitu. Udah umur 38 tahun masih bisa cetak 5 gol dan 2 pertandingan. Gak habis thinking gue. Kan jadinya si Ronaldo kepikiran, jadi gak bisa enjoy the game. Padahal mah ini tuh kemungkinan bakal jadi pildun terakhir mereka loh bos. Gak kebayang gue pertandingan nanti malam kalau misalnya Ronaldo ternyata bapuk. Selesai, sosmed selesai. Sekali gue kasih tau ke lu, gue gak dukung Ronaldo, gak dukung Messi, gue bukan fans dua-duanya. Gue Del Piero, soal Del Piero punya piala divisi 2 ya, Ronaldo Messi gak punya kan. Udah lah boy, kamu kalian gimana nih? Coba nanti tulis di bawah ya. Terima kasih banyak bos. Bye. Sudah 252 hari atau 8 bulan 9 hari Cristiano Ronaldo belum mencetak gol untuk Portugal. Dan sekarang dia sudah berusia 41 tahun. Di sejarah Piala Dunia cuma ada satu orang yang pernah cetak gol di atas usia 41 tahun, yaitu Roger Milla tahun 1994. Artinya sederhana, kalau Ronaldo bisa cetak gol di Piala Dunia nanti malam ketika menghadapi Uzbekistan, dia akan jadi orang kedua dalam sejarah yang bisa mencetak gol di usia 41 tahun ke atas di Piala Dunia. Dan ini bukan angka biasa guys, ini sejarah. Portugal secara kualitas jelas di atas Uzbekistan. Mereka lebih dominan, lebih rapi dalam build up dan punya banyak cara untuk tembus pertahanan. Tapi Uzbekistan juga bukan tim yang gampang dijebol. Mereka bisa main disiplin, rapat, dan bisa bikin frustasi lawan kalau terlalu pede. Jadi malam ini bukan soal Portugal menang atau enggak, tapi satu pertanyaan besar. Apakah di malam ini Ronaldo berhenti dari puasa golnya dan langsung masuk buku sejarah lagi? Menurut kalian CR7 cetak gol nggak malam ini? Komentarnya. Sikat. David Alaba bukan cuma back top Eropa guys, tapi juga punya latar belakang keluarga yang super unik dan jarang dimiliki oleh pemain lain guys. Bayangin saja guys, Alaba lahir di Jerman, besar di Austria, ayahnya berasal dari Nigeria, ibunya dari Filipina, lalu sekarang dia berkarir dan tinggal di Spanyol. Belum selesai di situ, istrinya berasal dari Denmark, keluarganya tinggal di Inggris, dan kakeknya punya darah Kongo guys. Gila guys, ini bener-bener paket lengkap lintas benua guys. Yang bikin makin menarik guys ya, Alaba tumbuh di lingkungan keluarga dengan latar budaya dan keyakinan yang berbeda guys. Tapi justru disitulah dia jadi sosok yang dikenal dewasa guys ya, tenang dan punya jiwa pemimpin besar di lapangan guys. Gak heran guys dia bisa jadi kapten Austria dan dipercaya main di klub sebesar Real Madrid guys. Jika kalau ngomongin pemain dengan asal usul yang paling unik guys, nama David Alaba jelas wajib masuk daftar teratas guys. Bukan cuma hebat di lapangan, tapi cerita hidupnya juga luar biasa banget guys. Kalau menurut kalian siapa lagi pemain bola yang punya latar belakang seunik David Alaba guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow buat konten seru setiap hari. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa kirim gift terbaik kalian di kolom komentar biar saya semangat konten tiap hari buat kalian guys. Mantap, terima kasih guys. Uhuy. Sebenarnya awal mula kenapa Joao Neves bisa diserang, Bruno Fernandes diserang, itu adalah statement dari si Joao Neves yang bilang, oh iya kita tahu apa yang sudah diberikan Ronaldo dan sebagainya, itu luar biasa. Tapi di dalam tim saat ini ya dia itu adalah salah satu bagian dari 11 pemain aja secara kolektif. Dan dia itu ya
tugasnya itu sama seperti kita untuk memberikan kontribusi. Gue rasa tidak ada yang salah sama sekali dengan statement itu. Ya memang iya, semua pemain itu ya punya tugasnya masing-masing di dalam tim. Dan di level Ronaldo yang sekarang, sorry to say, memang dia adalah hanya satu bagian dari tim saja. Dia tidak bisa memberikan added value yang betul-betul signifikan, yang betul-betul bisa magis gitu, mempengaruhi. Sorry itu saya dibandingkan Messi, gue bilang Messi punya daya magis itu, masih punya daya magis itu di Argentina. Sehingga memang statementnya ini gak ada yang salah. Yang salah itu adalah pola pikir dari fans Ronaldo. Jujuran aja, ini universal fansnya, memang banyak, tapi banyak yang tolol juga. Karena dibilang lihat komennya Jaspas tuh Ronaldo, Ronaldo itu di passing kemarin depan gawang 2 kali gagal. Sebelumnya laga persahabatan depan gawang berapa kali gagal, dioper tapi nggak masuk juga. Masalahnya mas, begah nggak jadi orang yang ngoper dia. Kalau ngendok doang, nggak buka ruang, nggak mencoba untuk lari ke belakang pertahanan, narik lawan. Kemarin yang harusnya Bruno Fernandes yang dapat bola, dia malah ngambil itu. Udah tahu posisinya nggak enak, masih diambil. Menurutku agak nge-make sense, agak tolol. Segitu dulu. Sebenarnya awal mula kenapa Joao Neves bisa diserang, Bruno Fernandes diserang, itu adalah statement dari si Joao Neves yang bilang, oh iya kita tahu apa yang sudah diberikan Ronaldo dan sebagainya, itu luar biasa. Tapi di dalam tim saat ini ya dia itu adalah salah satu bagian dari 11 pemain aja secara kolektif. Dan dia itu ya tugasnya itu sama seperti kita untuk memberikan kontribusi. Gue rasa tidak ada yang salah sama sekali dengan statement itu. Ya memang iya, semua pemain itu ya punya tugasnya masing-masing di dalam tim. Dan di level Ronaldo yang sekarang, sorry to say, memang dia adalah hanya satu bagian dari tim saja. Dia tidak bisa memberikan added value yang betul-betul signifikan, yang betul-betul bisa magis gitu, mempengaruhi. Sorry itu saya dibandingkan Messi, gue bilang Messi punya daya magis itu, masih punya daya magis itu di Argentina. Sehingga memang statementnya ini gak ada yang salah. Yang salah itu adalah pola pikir dari fans Ronaldo. Jujuran aja, ini universal fansnya, memang banyak, tapi banyak yang tolol juga. Karena dibilang lihat komennya Jaspas tuh Ronaldo, Ronaldo itu di passing kemarin depan gawang 2 kali gagal. Sebelumnya laga persahabatan depan gawang berapa kali gagal, dioper tapi nggak masuk juga. Masalahnya mas, begah nggak jadi orang yang ngoper dia. Kalau ngendok doang, nggak buka ruang, nggak mencoba untuk lari ke belakang pertahanan, narik lawan. Kemarin yang harusnya Bruno Fernandes yang dapat bola, dia malah ngambil itu. Udah tahu posisinya nggak enak, masih diambil. Menurutku agak nge-make sense, agak tolol. Segitu dulu. Argentina menang digendong Messi, Prancis menang digendong Mbappe, Norwegia menang digendong Haaland, Spanyol menang digendong Oyarzabal. Enak ya kalau tim punya pemain jago bisa mencetak gol. Kalau pemain tua kan repot, cuma bisa marah-marah. Mbappe tak ragu pilih Messi ketika ditanya siapa yang terbaik di dunia saat ini. Itu jelas Messi yang terbaik. Padahal jarak gol Mbappe sepanjang Piala Dunia yang dia mainkan dengan perolehan gol Messi itu hanya selisih 2 gol. Dimana saat ini Mbappe telah berhasil mencetak sebanyak 16 gol sepanjang Piala Dunia yang dimainkannya. Tapi dia dengan tegas mengatakan bahwa pemain terbaik itu adalah Messi. Dan ternyata dia juga menyebutkan selain Messi yaitu adalah Cristiano Ronaldo. Jawaban yang sangat rendah hati sih. Respect sih sama Mbappe. So kalau menurut kalian gimana? Teruntuk Lionel Messi, jangan gaspol, santai dulu, santai. Baru 2 pertandingan kok kamu udah cetak 5 gol, piye. Setiap pertandingan selalu bikin pedih mata-mata fans Cristiano Ronaldo. Padahal kita tadi udah seneng yang lihat kamu gagal cetak gol penalti. Lah kok kamu malah cetak 2 gol, piye sih. Tapi ngeliat Argentina main itu emang bener-bener kayak sebuah tim yang sudah chemistry-nya udah nyatu, Pak ya. Jadi mereka udah ngerti harus kemana. Beda sama yang di sebelah sana tuh yang isinya bertabur bintang pemain tengahnya. Tapi kalau nyerang bingung, muter-muter. Ya udah depan kotak penalti, mundur lagi. Alah, makin berat ini bebannya Cristiano Ronaldo. Pasti nggak bisa tidur lagi. Kepikiran, aduh Messi sudah cetak 5 gol. Piye aku belum nyetak 1 gol pun. Aduh.
Aduh, kalau kayak gini gimana coba cara ngejarnya? Gimana cara Cristiano Ronaldo ngejar Messi-nya? Butuh berapa gol ini Cristiano Ronaldo untuk nyamain rekornya Messi di Piala Dunia ini, Pak? Udah makin gak kekejar, ya Allah. Gimana guys, kalau menurut kalian coba tulis di kolom komentar. Segitu dulu dari aku seperti biasa ya. Buat kamu ini fans Messi yang belum follow, di follow dulu, dicari follow. Jangan nonton doang, bos. Lionel Messi membuktikan bahwa usia bukan halangan untuk berprestasi untuk tampil gemilang di ajang Piala Dunia. Messi membuktikannya lagi di Piala Dunia 2026 kali ini, 2 kali berturut-turut. Di laga pertamanya ketika Argentina menghadapi Algeria, Messi memborong 3 gol kemenangan Argentina, dan di laga kedua kemarin ketika Argentina berhadapan dengan Austria, Messi kembali memborong 2 gol kemenangan bagi Argentina, sehingga Messi sekarang mencatatkan dirinya sebagai top skor sementara di ajang Piala Dunia 2026. Dan bahkan lebih dari itu, dengan tambahan 5 gol yang dibuatnya saat ini, Messi tercatat sudah mencetak 18 gol di seluruh partisipasinya di 6 kali Piala Dunia. Dengan 8 gol, 18 golnya itu, Messi sekarang tercatat sebagai pemain paling subur dalam sejarah Piala Dunia, melewati rekor 16 gol Miroslav Klose dari Jerman yang sekarang sudah disamai oleh Kylian Mbappe yang luar biasa. Yang lebih luar biasa lagi, dari 18 gol yang dicetak oleh Messi, 12 gol diantaranya dicatat oleh Messi ketika usianya sudah melewati 35 tahun. 7 gol dibuatnya di Piala Dunia 2022, dan sekarang dia mencetak 5 gol ketika usianya besok tepat berusia 39 tahun. Di usia 39 tahun masih menjadi top skor di ajang Piala Dunia. Sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang luar biasa yang tidak semua pemain bisa melakukannya. Dan lebih menarik lagi kalau kita melihat penampilan Messi dalam pertandingan, Messi seolah-olah membuktikan bahwa dia bukanlah pemain yang sudah mendekati kepala 4. Dia masih bermain dengan intensitas, dengan kecepatan, dengan mobilitas, seolah-olah dia masih seorang pemain yang usianya masih kepala 2. Pemain yang masih belum berusia 30 tahun. Coba kita lihat bagaimana statistik yang dibuat oleh Messi di ajang Piala Dunia kali ini. Contohnya ketika dia berhadapan di laga terakhir melawan Austria, di laga yang sebetulnya berlangsung cukup ketat, di mana Austria memberikan perlawanan yang sangat baik, Messi tetap membuktikan bahwa dia punya peran yang sangat penting. Dia mencetak 2 gol, sudah pasti dia juga punya 7 kali shot secara keseluruhan, dan 4 diantaranya on target. Sepanjang pertandingan dia juga mencatat 71 kali sentuhan terhadap bola. 8 diantaranya adalah sentuhan yang buat dia di dalam kotak penalti. Dan jangan lupa sepanjang pertandingan Messi juga masih menciptakan 2 peluang, 2 kali jangkrik untuk membuat timnya mendapatkan opportunity mencetak gol. Yang menarik adalah sepanjang pertandingan melawan Austria, Argentina sebetulnya hanya punya 3 shot yang on target, dan 2 diantaranya adalah hasil kerja Messi yang kemudian menjadi gol. Jadi memang Argentina sejauh ini masih punya ketergantungan yang cukup besar terhadap penampilan Messi, dan bukan sekedar ketergantungan secara keseluruhan. Kalau kita melihat pertandingan Argentina melawan Austria, sepertinya semua pemain menyadari bahwa Messi adalah sentral permainan bagi Argentina. Bola-bola selalu diarahkan kepada Messi atau selalu mencari Messi di posisi yang selalu dibutuhkan untuk mencetak gol. Kita lihat bagaimana proses gol pertama yang dibuat oleh Messi. Itu adalah hasil pergerakan back kiri Medina yang melakukan penetrasi sangat baik dari sisi sayap kiri. Ketika Medina sudah berada di area dekat kotak 16, dia punya peluang untuk melakukan eksekusi atau membuat cutback. Dia memilih cutback, dan sebetulnya opsinya ada 2 pemain Argentina lain di dalam kotak penalti. Tapi Medina dengan sangat
sangat cerdas memilih untuk membuat cutback lebih keluar karena Messi di sana akan bisa muncul dari posisi coming from behind, dan benar saja Messi dari posisi yang tidak terkawal karena konsentrasi pertahanan Austria tertuju kepada Lautaro. Pemain yang lain, Messi muncul dari from behind, muncul dari posisi second line dan memanfaatkan peluang dengan eksekusi keras kaki kirinya. Kemudian kita lihat bagaimana proses gol kedua. Kita bisa melihat di sini bagaimana masih luar biasanya peran Messi, di mana dialah yang memulai inisiatif serangan dari posisi sayap kanan. Dia membuka serangan dari sayap kanan, kemudian juga menjemput bola ketika pemain lain kesulitan memanfaatkan, dan dia juga kemudian yang berhasil memenangkan duel untuk merebut bola dan mengeksekusinya. Tidak satu kali tapi bahkan 2 kali dia melakukan upaya mengeksekusi untuk kemudian melahirkan gol yang kedua. Jadi jangan bilang bahwa Messi hanya minta dilayani oleh pemain yang lain, sama sekali tidak. Messi juga bekerja keras, Messi juga ikut membuka ruang, Messi juga ikut melebar ke sayap kanan, ke sayap kiri. Dia juga ikut berduel dalam perebutan bola. Dia juga bergerak untuk menciptakan ruang bagi pemain yang lain. Pergerakan tanpa bola maupun pergerakan dengan bola, itulah yang membuat Messi masih terasa sangat penting bagi Argentina. Karena dia bukan sekedar pemain yang menjadi andalan untuk mencetak gol, dia juga terlihat secara utuh dalam permainan Argentina. Dia juga terlibat secara keseluruhan, secara kontributif yang terhadap permainan tim, dan itu yang membuat teman-temannya di timnas Argentina juga sangat respect, dan mereka ketika punya kesempatan untuk berbagi bola selalu mencoba memberikan kirim assist atau mencoba memberikan umpan yang bagus kepada Messi. Jadi tidak mengherankan kalau di Piala Dunia ini Messi masih sangat produktif di usia menjelang 39 tahun, sudah mencetak 5 gol dan masih punya potensi menambah jumlah golnya lagi, termasuk masih punya potensi untuk menjadi top skor di ajang Piala Dunia 2026 kali ini. Meskipun kita tahu ada pemain-pemain lain yang juga sekarang sedang sangat agresif, ada Erling Haaland, ada Mbappe yang sudah sama-sama mencetak 4 gol, dan ada beberapa pemain muda dari timnas yang lain yang juga bisa menjadi pesaing. Tapi apapun, Messi sekarang sudah tercatat sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Dengan jumlah gol yang sangat banyak, 18 gol, jumlah yang mungkin tidak akan mudah diikuti atau dilewati oleh pemain yang lain. Messi masih luar biasa. Bravo.